Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sehat selalu ya anak-anak di rumah. Ya, pada hari ini kita akan belajar pada tema 5 subtema 2 di pembelajaran 1, 2, 3. Ini Bu Guru rangkumkan sekalian. Kemarin kalian sudah belajar tentang adanya daur hidup hewan, kemudian adanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, di mana yang sempurna itu mengalami perubahan bentuk ya dari mulai awal sampai akhir. Kalau metamorfosis tidak sempurna, tidak selamanya mengalami perubahan bentuk. Nah, di sini nanti kalian akan belajar tentang adanya rantai makanan. Ya, jadi hewan satu dengan hewan yang lainnya itu saling bergantung. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, hewan juga sama, tumbuhan juga sama. Manusia butuh tumbuhan, hewan buat makan kan? Tumbuhan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, matahari yang mendukung kehidupannya. Jadi semuanya itu saling bergantung. Kamu lihat di gambar ini. Ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orang hutan. Nah, hewan-hewan ini apakah ada hewan langkanya? Ada apa? Elang Jawa, ada komodo, ada badak, ya orang hutan. Nah, mereka ini adalah hewan-hewan yang termasuk hewan langka. Apa sih yang menyebabkan hewan ini menjadi langka? Salah satunya adalah ada ketersediaannya atau berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Jadi mereka itu mau makan tapi nggak ada makanannya anak-anak. Nah, ketika berkurangnya ketersediaan makanan, maka akan mengganggu populasi mereka yang tadinya banyak jadi sedikit. Nah, ini juga akan mengganggu proses rantai makanan. Ketika salah satu itu mulai berkurang, maka rantai makanan dari salah satu populasi itu juga akan terganggu atau berkurang. Nah, di sini apa sih Bu rantai makanan itu? Ya, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kamu lihat di gambar. Ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada pengurai, itu berupa jamur. Padi itu contohnya dimakan sama tikus, lalu tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang Jawa atau elang, kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai, lalu pengurai nanti zat-zatnya itu yang tadi yang hewan mati itu menjadi penyubur tanah bagi tumbuhan. Nah, di sini terjadi rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Ada padi dimakan tikus, tikus nanti dimakan sama ular, ular dimakan sama elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Nah, di sini namanya rantai makanan. Ini salah satu contoh rantai makanan yang ada di sawah. Kalau sekarang rantai makanan di tempat lain, contohnya apa ya? Oh, di laut. Nah, kalau rantai makanan di laut itu beda lagi. Ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan kecil yang ada di laut, di perairan. Itu tumbuhan kecil ya. Nah, tumbuhannya nanti dimakan sama konsumen pertama, yaitu zooplankton. Zooplankton itu adalah hewan kecil yang ada di laut. Nah, zooplankton ini nanti menjadi konsumen pertama. Berarti fitoplankton apa? Produsen yang membuat makanan sendiri. Jadi tumbuhan kan membuat makanannya sendiri melalui sintesis itu berarti dinamakan produsen. Lalu nanti dimakan sama zooplankton, konsumen satu. Zooplankton dimakan sama ikan kecilnya menjadi konsumen kedua. Ikan kecil dimakan ikan sedangnya konsumen ketiga. Lalu ikan besarnya memakan ikan besarnya disebut dengan konsumen keempat ya. Jadi di situ adanya rantai makanan. Kemudian kamu lihat contohnya ini, Bu Guru punya contoh lagi tadi ya, rantai makanan yang ada di sawah. Kita lihat bagaimana sih cara menjelaskannya. Nah, yang pertama kamu lihat ada gambar tumbuhan. Nah, tumbuhan ini itu memproduksi makanan sendiri nomor satu ya melalui proses fotosintesis, maka disebut dengan produsen.
produsen. Lalu padi ini, tumbuhan ini dimakan oleh tikus, di mana tikus adalah hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Nah, walaupun dia tergolong pemakan segala, tapi di sini dia makan tumbuhan. Nah, konsumen tingkat 1 dinamakan konsumen tingkat 1. Kemudian kemudian tikus itu dimakan oleh ular, di mana ular menjadi hewan karnivora, menjadi konsumen tingkat 2. Ya. Lalu si ular ini dimakan oleh elang. Nah, elang ini menjadi konsumen tingkat 3. Lalu pada saat konsumen 3-nya mati, elangnya mati, itu kan tubuhnya akan membusuk ya. Nah, pada proses pembusukan itu nanti akan diuraikan oleh mikroorganisme yaitu bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian itu akan digunakan oleh tumbuhan menjadi sumber makanan. Nah, gitu. Jadi selalu terhubung atau berurutan secara terus-menerus seperti itu anak-anak, rantai makanannya ya. Nah, di sini apakah ada aliran energi dalam rantai makanan? Nah, kita lihat di sini di rantai makanan contohnya ada jagung dimakan sama tikus. Lalu tikus dimakan sama burung hantu. Nah, di sini terjadi aliran atau perpindahan energi. Dari apa? Dari peristiwa makan dimakan. Lah, jagung dimakan sama tikus kan otomatis tikus mendapatkan energi habis dari makan jagung kan. Lalu tikus dimakan sama burung hantu. Burung hantunya juga mendapatkan energi setelah memakan tikus. Pertanyaannya, apakah ada aliran energi dalam rantai makanan? Ada jawabannya. Karena aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah terjadinya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain yang terkait makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Nah, di sini hubungan rantai makanan dengan aliran energi terjadi ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka terjadi perpindahan energi. Ya, sampai sini paham ya anak-anak tentang rantai makanan. Kemudian rantai makanan itu hubungannya sama tempat mereka, yaitu dinamakan ekosistem ya. Di ekosistem kan adanya beberapa hewan yang tinggal bersama. Sama. Dan di sini dalam ekosistem ini yang menjadi anugerah dari Tuhan, salah satunya adalah di ekosistem sawah, itu kan menjadi menghasilkan padi ya. Di sana kan dihasilkan padi yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Nah, manusia mengungkapkan rasa syukurnya bisa berupa tari daerah ya, di mana mereka mengungkapkan rasa syukur dan berkah Tuhan lewat ekosistem yang ada di sekitar kita. Apa saja sih Bu tari yang mengungkapkan rasa syukur atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di ekosistem? Yaitu yang pertama adalah tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Ini menceritakan tentang kehidupan petani dari mulai menanam padi sampai memanen. Lalu ada juga tari Alang Babeka dari Minangkabau, Sumatera Barat yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang. Jadi semua yang ada di ekosistem itu dituangkan dalam tarian. Ya, ini salah satunya. Kemudian untuk bisa melestarikan ekosistem, salah satunya adalah ekosistem sawah. Nah, ini bagi petani agar bisa meningkatkan hasil pertaniannya, kemudian melestarikan ekosistem sawah itu dengan menggunakan sistem irigasi subak. Supaya apa? Supaya adanya ketersediaan air ya yang selalu melimpah. Nah, di sini sistem irigasi subak dapat kamu baca di halaman 69, di mana para petani di Bali itu mengelola sistem irigasi pengairan yang ada di kawasan persawahan dengan menggunakan cara yaitu saling bergotong royong dan saling membantu dengan cara meminjam air, tapi bukan hutang piutang ya. Caranya meminjam air. Ini sudah diakui oleh
UNESCO menjadi salah satu warisan dunia dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kamu nanti baca di halaman 69. Sangat indah sekali anak-anak. Ya di sini ya. Kemudian ada lagi beberapa masyarakat selain di Bali yang melestarikan atau memanfaatkan daerahnya, memanfaatkan hasilnya untuk bisa menjadi kekayaan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Itu contohnya masyarakat petani Brebes yang memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Ada masyarakat nelayan di Banyuwangi yang memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Wah, sangat menarik ya anak-anak ya, bahwa Indonesia ini sangat kaya. Makanya dulu banyak sekali penjajah yang ingin menjajah Indonesia untuk bisa memiliki Indonesia. Tapi alhamdulillahnya kita sekarang sudah merdeka. Nah, merdeka tanggal berapa ya kita anak-anak ya? Iya, tanggal 17 Agustus 1945. Kemarin kalian sudah belajar tentang perjuangan organisasi Budi Utomo dan menjadi tonggak adanya Sumpah Pemuda, yaitu menjadi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengambil kemerdekaan Indonesia atau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillahnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana dikenal dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kalian bisa baca pada halaman 72 sampai 73. Nah, proklamasi tersebut dibacakan pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di sini pada saat yang sama itu dibacakan oleh pidatonya dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian adanya pengibaran bendera merah putih ya, dan adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman juga dikumandangkan. Nah, di sini sebelum terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya ada peristiwa lagi anak-anak. Kamu bisa baca di halaman 72 sampai 73, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu ya, peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa dikenal dengan peristiwa penculikan ya terhadap dua tokoh bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pejuang Indonesia. Wah, penasaran ini kok diculik seperti apa? Nah, kamu baca di halaman 72 sampai 73 ya anak-anak. Nah, pada akhirnya setelah peristiwa itu maka adanya adanya proklamasi, di mana isi dari proklamasi itu adalah, kamu lihat di situ, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ya inilah isi dari proklamasi yang bisa kalian pelajari. Dan isi ini akan selalu dibacakan pada peristiwa hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus ya. Sampai sini kalian bisa mengerti, nanti kalian juga membaca di buku agar kalian lebih paham ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.